Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang si puasa. Bagaimana kabar Anda, sahabat pembelajar, menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah ini? Tinggal beberapa hari lagi ya. Dan ya seperti kita mendekati sebuah injury time. Apa saja yang kita lakukan atau sahabat lakukan menjelang Idul Fitri ini? Menyambut hari kemenangan. Ya biasanya kita mudik, sekarang nggak boleh mudik ya kan. Beberapa tempat wisata juga bakalan ditutup karena kondisi pandemi dan kita harus terbiasa menyesuaikan dengan kondisi ini demi keselamatan bersama, demi kesehatan bersama, bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain ya. Baik, ya selain menyiapkan diri untuk merayakan kemenangan di Hari Raya Fitri ini, ada satu kewajiban yang jangan lupa. Ya, setelah berpuasa sebulan penuh, jangan lupa ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu bayar zakat fitrah ya. Oke, ya ini harus dilakukan sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Nah, jadi tinggal 2-3 hari. Kalau misalnya, tapi sudah pasti ya, Idul Fitri sudah pasti 1 Syawal 1422 Hijriah. Ya iya memang sudah pasti 1 Syawal, yang nggak mungkin 2 Syawal. Cuman apakah tanggal berapa? Iya sekarang tanggal 11. Apakah tanggal 13 apa 14? Kita nggak tahu, belum ada keputusan dari pemerintah. Nah, untuk itu kita persiapkan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum itu berakhir. Yang sangat penting, karena ini adalah kewajiban yang juga tidak kalah pentingnya dari berpuasa. Kalau tidak, ya berarti tidak lengkap ya kemenangannya, yaitu membayar zakat fitrah. Nah, di blog saya itu, ini namanya blognya, ada judul begini, zakat fitrah kini dapat dilakukan secara online ya. Jadi untuk menghindari kerumunan, kalau memang tidak memungkinkan, bisa kita lakukan secara online ya. Bagaimana caranya? Ikutin di blog saya ini, ada saya kutip dari Kompas ya, infografisnya, caranya. Nih ada caranya di sini, ikutin saja. Baik, terus bagaimana tentang zakat fitrah itu sendiri? Oke, sedikit, tentu saja ini sekadar refresh, semua sahabat pembelajar pasti sudah tahu juga sebenarnya apa sebenarnya zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim dan ditunaikan pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Dan jadi kalau orang sudah mulai salat Idul Fitri berarti sudah telat ya. Besaran zakat fitrah dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara muslim lainnya yang kurang mampu. Besarannya adalah makanan pokok setempat. Apa yang kita makan? Ya, yang pokok itu berarti kita beras ya. Kalau Anda bukan beras berarti yang lainnya, gandum atau lainnya. Besarannya, saya ulangi, besarannya adalah makanan pokok setempat seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, itu ukurannya. Nah, para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 syak gandum. 1 syak itu tadi 2,5 kg tadi itu ya. Kalau di ekuivalenkan dengan beras kita,
ya, karena di Arab sana ada gandum, kurma atau beras. Sementara nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga makanan pokok di wilayah tersebut yang biasa dikonsumsi. Ya, jadi kalau Anda berada di Banjarmasin, berapa Banjarmasin per liternya? Jadi dikali dengan 3,5 liter tadi itu ya, atau 2,5 kilogram. Kalau Anda berada di tempat lain ya juga begitu. Jadi harus ikutin harga setempat ya. Nah, untuk Banjarmasin yang saya kutip dari laman kasekemenak.go.id bahwa besaran zakat fitrah di Banjarmasin dan sekitarnya adalah sebagai berikut. Beras atau makanan pokoknya sebesar 3,5 liter dan 2,5 kilogram, tadi sama ya, dapat dinilai dengan uang sesuai dengan jenis beras yang dikonsumsi minimal, yakni beras unus, beras mutiara, beras mayang, beras rojo lele. Nah, jadi yang saya sebutin ini beberapa itu beras khasnya Banjar ya. Beras unus, beras mutiara, beras mayang. Kemudian beras rojo lele itu khasnya dari luar Banjar, luar Kalsel ya. Rojo lele pandan wangi dinilai dengan uang sebesar Rp50.000. Nah, jadi Rp50.000 ya, setara dengan tadi 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Siam unus, karang dukuh itu Rp45.000. Jadi kalau Anda biasa makan siam unus atau karang dukuh, Anda Rp45.000. Beras gana atau beras IR itu Rp35.000 dan beras dolok Rp25.000. Nah, ini untuk yang berlaku di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin khususnya ya. Di daerah Anda tentu berbeda, ada kemungkinan berbeda, terutama di luar Kalsel. Nah, zakat fitrah ini biasanya dilakukan di badan-badan amil yang dibentuk oleh kelompok atau pengurus masjid atau langgar di sekitar kita, ya. Jadi kalau kita ingin menyerahkan langsung bisa ke badan amil zakat atau kita menyerahkan langsung ke mustahid. Mustahid itu adalah orang yang berhak menerima. Boleh ya. Tapi kalau kita menyerahkan ke badan amil, kalau saya pribadi rasanya lebih pas ya, serahkan ke badan amil karena mereka lah yang tahu alamatnya, kemudian tahu syarat-syaratnya dan sebagainya. Kita sangat dibantu dengan adanya badan-badan seperti itu. Kalau kita lakukan sendiri ya agak kesulitan ya, harus mendatangi orang-orang yang berhak itu. Nah, di samping tadi bisa mendatangi badan amil zakat di sekitar kita, ada pilihan lain sekarang ini untuk menghindari kerumunan misalnya, atau Anda berada di perjalanan, Anda bisa lakukan secara online. Ya, harus bisa kita manfaatkan teknologi sekarang ini. Nah, caranya adalah Anda bisa pilih, karena ada 3 badan amil yang resmi ya, Basnas, kemudian Rumah Zakat dan Dompet Duafa. Alamatnya kalau Basnas ya, basnas.go.id /bayar zakat, kemudian Rumah Zakat, rumahzakat.org /donasi, dan Dompet Duafa, donasi.dompetduafa.org. Ya, kalau agak kesulitan membacanya atau mendengar saya, di googling aja. Ketik di browser Anda, bayar zakat secara online, udah akan ketemu alamatnya di mana Anda inginkan. Dan di sana seperti yang tadi saya jelaskan, nah, ini ada secara infografisnya yang saya kutip dari Kompas ya, kompas.com. Oke, apa nih? Sampai di situ.
Semoga jelas, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya semua amal, dihapusnya semua dosa sehingga kembali menjadi fitrah, ya, kembali fitrah, dan kita akan merayakan kemenangan bersama. Dan saya tidak lupa ingin menyampaikan pada kesempatan ini, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep learning, doing, and praying. Sampai jumpa.